Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Legatul Husna dari kelas SC5. Akan menjawab soal UTS mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Berdasarkan kasus Haidar dan Nabila yang ingin membeli rumah seharga 500 juta rupiah tetapi hanya punya tabungan 100 juta rupiah, akad yang paling tepat digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga beli barang kepada pembeli, kemudian menjualnya dengan harga tersebut ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi ini murni transaksi jual beli, bukan utang piutang. Mekanismenya yaitu, pertama, Haidar dan Nabila datang ke Bank BSI dan mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli rumah. Kedua, setelah disetujui, pihak bank akan membeli rumah tersebut dari penjual dengan harga 500 juta rupiah. Bank menjadi pemilik rumah terlebih dahulu. Ketiga, setelah rumah dimiliki bank, kemudian bank menjual rumah kepada Haidar dan Nabila dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Misalnya, bank menjualnya dengan harga 600 juta rupiah. Keempat, Haidar dan Nabila bisa membayar dengan cara dicicil sesuai kemampuan. Misalnya selama 10 tahun atau 15 tahun. Kelima, uang muka 100 juta rupiah dari tabungan mereka bisa dijadikan sebagai urbon atau down payment, sehingga yang perlu dicicil adalah sisanya. Ada beberapa alasan kenapa akad murabahah ini tidak terjerumus dalam riba. Pertama, ini adalah transaksi jual beli, bukan utang piutang. Bank membeli rumah secara real dan menjualnya kembali. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Maka total yang harus dibayar adalah 600 juta rupiah. Tidak akan bertambah meskipun ada keterlambatan pembayaran. Ini berbeda dengan bunga bank konvensional yang terus bertambah dan berlipat ganda. Ketiga, ada objek transaksi yang jelas, yaitu rumah. Jadi transaksinya berbasis aset real, bukan uang beranak uang seperti dalam sistem bunga. Bank benar-benar memiliki dan menguasai barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Keempat, ada transparansi dan kejelasan akad. Sejak awal sudah jelas berapa harga beli bank, berapa margin keuntungan bank, berapa total harga jual, dan berapa yang harus dicicil setiap bulan. Tidak ada yang disembunyikan atau mengandung gharar atau ketidakpastian. 5. Tidak ada unsur eksploitasi. Margin keuntungan bank adalah wajar sebagai imbalan atas modal yang dikeluarkan dan jasa yang diberikan, bukan bunga yang terus menumpuk dan memberatkan nasabah. Berikutnya adalah dasar hukum murabahah. Dasar hukum murabahah adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian, Nabi Muhammad SAW yang membolehkan jual beli dengan pembayaran tangguh atau kredit. Selama ada kejelasan dan kesepakatan di awal, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4/DSN MUI /4/2000 juga mengatur tentang murabahah dan menyatakan akad ini halal selama memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Jadi, dengan menggunakan akad murabahah, Haidar dan Nabila bisa memiliki rumah impian mereka tanpa harus terlibat dalam transaksi ribawi, tetap sesuai dengan syariat Islam dan mendapatkan kemudahan dalam pembayaran melalui sistem cicilan yang adil dan transparan. Yang membedakan intermediasi bank syariah dengan bank konvensional adalah mekanismenya. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, atau kemitraan. Sehingga hubungan antara bank dengan nasabah penabung adalah hubungan kemitraan atau titipan. Sedangkan hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan jual beli, kemitraan usaha, atau sewa menyewa, tergantung akad yang digunakan. Bank syariah mendapatkan keuntungan melalui beberapa cara sesuai dengan akad yang digunakan. Pertama, melalui margin keuntungan dalam akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Misalnya dalam murabahah, bank membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Margin inilah yang menjadi keuntungan bank.
Kedua, melalui bagi hasil atau profit sharing dalam akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang memberikan modal kepada pengusaha atau mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Misalnya 60% untuk pengusaha dan 40% untuk bank. Dalam musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menyetor modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bisa sesuai porsi modal atau kesepakatan lain. Ketiga, melalui ujrah atau fee. Dalam akad ijarah atau sewa menyewa dan akad jasa lainnya, bank menyewakan aset atau memberikan jasa dan mendapatkan imbalan sewa atau fee. Keempat, melalui selisih nilai tukar dalam transaksi valuta asing yang dilakukan secara tunai atau SORF, serta fee dari jasa perbankan lainnya seperti transfer, penerbitan garansi bank, letter of credit, dan berbagai jasa administrasi lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Tiga hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, yaitu yang pertama, riba. Riba adalah tambahan atau kelebihan pembayaran yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang tidak dibenarkan secara syariah. Ada dua jenis riba utama, yaitu riba nasi'ah, yang merupakan tambahan karena penundaan pembayaran atau yang kita kenal sebagai bunga, dan riba fadl, yaitu tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama takaran atau kualitasnya. Contoh riba nasi'ah adalah ketika seseorang meminjam uang 10 juta rupiah dan harus mengembalikan 12 juta rupiah. Tambahan 2 juta rupiah tersebut adalah riba. Contoh riba fadl adalah menukar 1 kg emas murni dengan 1,2 kg emas murni. Kelebihan 0,2 kg tersebut adalah riba. Riba diharamkan berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Kedua, gharar. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar mencakup ketidakjelasan mengenai objek transaksi, harga, waktu penyerahan, atau spesifikasi barang. Contohnya adalah menjual ikan yang masih di dalam kolam tanpa tahu jumlah dan ukurannya secara pasti, menjual buah yang masih di pohon sebelum layak dipanen, atau transaksi jual beli yang mengandung unsur spekulasi tinggi seperti judi. Contoh lain adalah menjual barang yang belum dimiliki atau belum dikuasai oleh penjual tanpa ada jaminan akan mendapatkannya. Gharar dilarang berdasarkan hadis Nabi yang melarang jual beli gharar karena mengandung unsur ketidakadilan dan dapat menimbulkan perselisihan. Ketiga, maisir. Maisir adalah judi atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi murni, di mana hasilnya bergantung pada keberuntungan semata tanpa ada usaha yang jelas. Dalam maisir ada pihak yang untung dan ada yang rugi secara tidak adil, dan keuntungan diperoleh bukan dari kerja atau usaha produktif, tetapi dari keberuntungan. Ini adalah semua bentuk perjudian seperti lotre, permainan kartu dengan taruhan uang, mesin slot, atau investasi yang bersifat spekulasi murni tanpa underlying aset yang jelas seperti skema Ponzi atau money game. Contoh lain adalah asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar dan maisir karena ada ketidakpastian dan sifatnya seperti pertaruhan. Maisir diharamkan berdasarkan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Pernyataan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional adalah pernyataan yang tidak tepat dan perlu diluruskan. Memang, secara kasat mata, bank syariah dan bank konvensional terlihat sama dalam hal gedung, pelayanan, produk yang ditawarkan, bahkan teknologi yang digunakan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada akad, mekanisme, dan filosofi yang mendasarinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga atau interest dalam seluruh transaksinya, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Bunga ini adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Sementara, bank syariah menggunakan berbagai akad syariah yang bebas riba seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain.
Dalam bank konvensional, hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan debitur dan kreditur atau peminjam dan pemberi pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah, hubungannya bisa berupa kemitraan jual-beli, sewa-menyewa, atau titipan tergantung akad yang digunakan. Dari segi keuntungan, bank konvensional menjanjikan return yang pasti melalui bunga, sementara bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang hasilnya bisa fluktuatif tergantung kinerja usaha. Ini lebih adil karena untung dan rugi ditanggung bersama sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Memang dalam praktiknya masih ada tantangan bagi bank syariah untuk benar-benar berbeda dan tidak terpengaruh oleh sistem konvensional, terutama dalam hal benchmark pricing yang kadang masih mengacu pada suku bunga. Namun secara konsep dan mekanisme dasar, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional sangat jelas dan fundamental. Tugas kita bersama adalah terus mengawasi dan mendorong bank syariah untuk konsistensi menjalankan prinsip-prinsip syariah secara murni dan tidak hanya sekadar label atau rebranding dari sistem konvensional.